Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Baik Bang Rivaldi, Iya. Anda sepakat tidak nih kalau misalnya tadi dikatakan Bang Januar bahwa lebih baik anggaran untuk KNPI itu dipotong gitu ya, hibahnya dipotong saja, di stop saja sehingga memang lebih berperannya tuh OKP itu juga pemerintah lebih membuka keran-keran dan juga program-program yang jelas gitu loh Bang. Itu setuju gak sih kalau dari Sapma? Setuju tidak setuju karena Setuju memang tidak setuju ya? setuju tidak setuju karena memang dalam bergerak ini kita butuh dana, butuh isi kantong. Cuman memang peruntukannya itu yang harus bisa diverifikasi dengan jelas untuk apa. Katakan kalau dana APBD didrop di KNPI untuk pergerakan KNPI dan untuk semua OKP yang ada di KNPI. Memang kalau kita lihat tidaklah cukup dana tersebut, tetapi kalau memang bisa mengefisiensikan dan kita bisa memverifikasi lagi mana OKP yang memang jelas kepengurusannya, punya kegiatan, punya masa gitu kan. Nah, itulah yang memang harus diverifikasi untuk diberikan stimulan dana itu. Walaupun memang banyak sekali juga OKP yang dia tidak mengandalkan saja dana dari KNPI, tapi dengan kreativitasnya yang tinggi, kemauannya yang tinggi, kesolidan pengurusannya yang tinggi, dia juga bisa melaksanakan hubungan-hubungan CSR lah dari perusahaan-perusahaan. Apalagi kita bicara Kabupaten Bogor sangat banyak itu gitu. Dan KNPI pun bisa menjadi wadah tidak hanya memberikan dana, tetapi membukakan peluang-peluang. Tapi Anda menyatakan bahwa masih banyak OKP yang masih hanya menggunakan dana hibah itu aja sih, gitu. Ada juga OKP yang menggunakan dana hibah tersebut bukan untuk kegiatan juga ada, saya rasa ada gitu kan. Tetapi memang kan tata laksananya gitu kan, kegiatan itu memang harus kita buat. Nah, oleh karena itu stakeholder kepemudaan inilah KNPI yang harus bisa memverifikasi, harus bisa melihat kembali gitu mana OKP yang memang dia jelas. Jadi dana itu tepat sasarannya untuk apa, outputnya jelas, sasarannya jelas gitu. Oke, Bang Januar, sistemnya harus seperti apa sih Bang yang harus dilakukan supaya memang tadi sasarannya jelas, sistemnya jelas gitu. Jadi memang programnya juga jelas akhirnya gitu, walaupun dana hibah juga turun gitu Bang. Ya artinya gini, pertama tadi verifikasi lagi organisasi kemudaan yang memang masuk dalam wadah KNPI. Pertama secara struktur organisasinya, dia ketuanya, wakil ketuanya semua jelas. Ya kan, atau satu itu. Tapi kalau saya lihat gini sih, kalau saya lebih tertarik KNPI itu memang tidak mendapat anggaran dari pemerintah, tapi pemerintah itu membuka semacam membuka jaringan seluas-luasnya, bocor seluas-luasnya kepada kan banyak ada kementerian-kementerian, ya kan, di situ kan banyak anggaran-anggaran gitu. Ada kalau di daerah ada SKPD atau dinas-dinas. Dari situ kan pasti ada anggaran-anggaran. Tapi apakah itu tidak mengugurkan satu persatu OKP yang tidak bisa bersaing nantinya gitu loh Bang? Nah ini seleksi alam, jadi kan memang gini, organisasi yang akhirnya tidak bisa merawat anggota atau misalnya menjalankan visi misinya, ya memang harus ini seleksi alam lah, harus dia ya istilahnya tenggelam gitu. Kalau nggak mau tenggelam ya ditenggelamin gitu. Ini harus diperketat lagi, diperketat. Terus begitu juga yang masuk dalam pengurusan misalnya KNPI. Selama ini kan ya karena itu tadi masih ada berbau syarat kental dengan politik, yang masuknya juga bukan orang-orang yang memang dia kompeten di bidangnya atau berkompeten di pemudaan. Ya karena saya dekat si Anu masuklah itu megang jabatan Anu. Tapi giliran udah waktunya jadi tidak bisa bekerja apa-apa karena memang bukan bidangnya gitu. Nah seperti itu. Oke, baik Bang. Atau bubarin aja kalau nggak jelas ya. Jadi bagaimana Bang Rivaldi? Mungkin kalau kata Bang Januar sistemnya memang sebenarnya bagus juga gitu kan, membuka keran-keran. Tapi apakah memang kalau yang tidak kuat bersaing dengan yang lainnya gitu, dengan program yang bagusnya, akhirnya kan menggugurkan juga begitu Bang ya? Jadi memang yang saya lihat, saya kerucutkan lagi tadi yang dimaksud dengan Kang Januar, mungkin dana ini tidak didrop, tidak didrop di KNPI yang lalu nanti disalurkan kepada OKP. Tetapi mungkin dana ini lebih baik ada di satu SKPD ya kan, yang memang nanti pengajuan ketika memang membutuhkan untuk apa itu diajukan kegiatannya, gitu kan, itu dikawal betul gitu. Karena memang saya lihat saat ini pada pelaksanaannya memang rentan sekali dana-dana tersebut itu disalahgunakan, ya kan. Tetapi dengan adanya pengawasan, dengan adanya kontrol yang baik, saya rasa tidak. Nah, tetapi apakah pertanyaannya mampu KNPI seperti itu? Karena betul kata Kang Januar, komposisi KNPI memang lebih banyak
karena kedekatan emosional gitu kan, tidak dilihat memang dia basicnya di sini, dia memang mampu di bidang ini, isilah tempat itu gitu kan. Tapi tidak, memang karena memang kepengurusan KNPI juga heterogen dan majemuk dan besar juga gitu kan. Jawa Barat aja sampai ratusan, 400. Nah, 400 anggota gitu KNPI Jawa Barat. Lengkap. Pengurusnya sampai 400. Nah, itu kan sulit memang kita untuk mengontrol semuanya gitu. Mungkin maksud saya lebih kepada KNPI ini ada berapa bidang, nah mana bidang yang memang ingin ditonjolkan gitu. Oke, baik. Jadi, dan setelah memang sistemnya sudah berjalan, KNPI sudah berjalan. Nah ini kan pertanyaan adalah apakah programnya juga jalan di OKP begitu loh Bang ya. Nah kalau Sapma sendiri apa nih program prioritas untuk mungkin di tahun ini? Kalau di tahun ini kita memang lebih ke internal ya, kan lebih ke internal Sapma dulu untuk pensolidan pasca musyawarah nasional Sapma di Solo, yang pastinya bukan hanya pensolidan ke dalam itu efeknya untuk ke dalam Sapma gitu, tapi kegiatannya juga akan punya tujuannya itu memasyarakatnya Sapma kemana ya, ke pemuda, kalangannya mana ya, pelajar dan mahasiswa. Itu mungkin kalau tahun lalu kita Jawa Barat bicara tentang lingkungan hidup, mungkin kalau saat ini kita akan lebih mengedepankan ekonomi politik lah. Ekonomi politik. Ekonomi politik. Okay. Untuk tahun ini. Yang gitu ya. Ekonomi politik itu akan dilakukan seperti apa? Mungkin pembukaan ladang-ladang usaha. Okay. Ladang-ladang usaha di kewirausahaan. Karena memang menstimulus teman-teman nih, kalau otaknya selalu melulu tentang politik, itu memang akan lama-lama beku juga gitu kan, tidak terarah. Nah, stimulus teman-teman Jawa Barat apa nih kemampuan? Karena Jawa Barat luas, 27 kota kabupaten. Nah, apa yang bisa diberdayakan di kota tersebut? Nah, Jawa Barat bantu nanti gitu. Apa usahanya yang memang sedang tren, sedang maju, kita stimulus di sana gitu. Entah bukan hanya dana, tapi support kita secara waktu, secara imaterial itu sangat penting. Karena apa? Jawa Barat nih kota-kotanya kan ya ada yang dekat dengan Jawa gitu kan, Pantura sana gitu kan. Ada yang dekat dengan ibu kota. Nah, terkadang informasi itu tidak sampai ke sana. Peluang-peluang usaha tidak sampai ke sana gitu. Nah, kita bantu itu. Kita direct itu, kita bantu itu gitu. Untuk jadi sebuah kerjasama yang nantinya itu akan memunculkan wirausaha-wirausaha. Oke, baik. Pak Januar, di tahun 2016 ini apa sih harusnya dilakukan OKP begitu, organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, supaya memang bisa bersaing apalagi dengan MEA gitu ya, dan juga perpolitikan yang saat ini sedang ramai lah begitu, beberapa kasus terjadi di Indonesia. Kira-kira apa yang harus dilakukan OKP? Iya, pertama memang kan potensi pemuda ini kan sangat luar biasa ya. Pertama ya sudah biarkan saja, jangan terlena oleh dunia gemerlap politik yang kadang lagi kacau balau mungkin ya gitu ya. Tapi tadi benar bahwa apalagi sedang kita akan menghadapi MEA, pertama itu ya kita konsolidasi internal, perkuat konsolidasi misalnya satu visi bahwa memang orang yang dalam lingkaran kita memang siap menjalankan visi misi organisasi sesuai on the track lah istilahnya, atau memajukan misalnya bangsa Indonesia. Setelah konsolidasi tadi benar dengan program-program peningkatan misalnya ekonomi. Minimal kan memang tidak perlu program peningkatan ekonomi itu kan tidak perlu harus kita membuka suatu usaha baru misalnya. Minimal kita mencari informasi ya kan, informasi yang bisa membuka atau bisa membantu teman-teman apakah di daerah atau teman-teman pemuda lain yang ingin berusaha misalnya di Kabupaten Bogor ini ada sentra usaha yang terkenal sampai se-Indonesia ya, bahkan di luar juga terkenal, misalnya ada sentra pengrajin sepatu Ciomas. Nah, bagaimana misalnya pemuda yang mau usaha itu bisa tembus untuk misalnya tembus untuk bahasa mengorder. Nah, biasanya ketika pengusaha muda baru itu untuk mengorder itu akan sulit. Nah, Sapma atau organisasi kemudian itu muncul gitu sebagai pendamping atau mendorong atau meyakinkan antara kedua ini untuk bisa bekerja sama. Saya rasa bisa juga seperti itu gitu. Tidak melulu harus membuka usaha baru misalnya, atau membagikan informasi atau membuat pelatihan gitu kan, pelatihan kepada pemuda bahwa lapangan kerja ini kan semakin sulit ya kan. Jadi fokus di tahun 2016 ini memang lebih baik ke faktor tadi ekonomi itu ya Bang? Iya, ekonomi saya rasa penting. Oke, baik.
Bang Rifati siap nanti mungkin di tahun 2016 dengan berbagai negara akan masuk dengan masyarakat ekonomi ASEAN bersaing, dan Sapma mungkin juga siap untuk membantu teman-teman yang ada di Insya Indonesia Allah nih, siap. pemuda-pemudi. Insya Allah siap dengan pangkat Sapma yang sudah tersebar di Indonesia saat ini. Insya Allah kita siap. Tinggal kita tunggu perintah Ketua Umum secara nasional. Tapi kalau secara Jawa Barat memang saya rasa kita harus ambil langkah bahwa masyarakat ekonomi Asia ini harus kita tanggapi. Walaupun memang kadang pemuda kita ini telat menanggapinya. Negara lain sudah bicara ini 3 tahun yang lalu, kita baru bicara ini saat ini gitu kan, yang sudah di depan mata. Kita harus buka cara pandang mereka, kita harus buka bagaimana platform berpikir mereka. Ketika MEA ini memang sudah mulai dijalankan di Indonesia, kita bayangkan ketika dokter dari luar bisa praktek di sini, ya kan? Terus profesi profesional katakan bisa juga buka usaha di sini. Nah, bagaimana? Nah, ini kan yang harus kita jaga. Mungkin Sapma karena kita ada di Jawa Barat saat ini, dan juga kita punya orang tua pemuda Pancasila yang sudah tersebar di Jawa Barat, kita bisa menginventarisir mana yang memang anggota pemuda Pancasila, anaknya ini ada di kampus mana, di ini mana, kita bisa inventarisir itu, kita lakukan sebetulnya yang paling utama itu penyuluhan supaya platform berpikir mereka terbuka dulu gitu. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana Sapma begitu ya Bang ya, bisa melakukan konsolidasi ke daerah-daerah sehingga juga menghasilkan pemuda-pemudi yang tangkas juga bisa bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Jangan lupa juga perpolitikan sehingga tidak banyak lagi golput begitu ya Bang ya. Betul. Oke, Bang Janur terima kasih, dan juga Bang Rifati terima kasih karena waktu kita sudah habis, dan pemirsa demikian sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Saya Nurul Fadilah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak. Kan?